Halo, Bapak Ibu Guru hebat, jumpa lagi bersama kami kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Maluku Tengah. Di saat ini, kami akan memaparkan ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif dari analisis studi kasus. Sebelum kami memaparkan materi, terlebih dahulu mari kita mengenal lebih dekat anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Ibu Susan Adam dari SMK Negeri 4 Maluku Tengah, Ibu Linda Lelapari dari SMA Negeri 16 Maluku Tengah, dan yang terakhir saya sendiri Ibu Sandra Debiai dari SMP Negeri 14 Maluku Tengah. Adapun studi kasus yang akan kita bahas di saat ini, dan kelompok kami menamainya yang pertama, guru matematika, kedua, sepatu coklat, ketiga, Ibu Dani dan Fajar, keempat, 3 kancing bajuku. Kasus pertama tentang guru matematika yang diperankan oleh 5 tokoh. Ada Ibu Santi selaku guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Eni selaku guru matematika pengganti, 2 siswi yaitu Vivi dan Natali, dan Pak Kepala Sekolah yaitu Pak Hasan. Dari kasus guru matematika, pertanyaan yang pertama adalah langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dari 3 restitusi, hanya 1 yang dilakukan oleh Ibu Santi, yaitu menanyakan keyakinan dengan pertanyaan yang sesuai dengan narasi dari cerita tersebut adalah, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Vivi dan Natali pun menjawab, bagaimana kalau kami mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas? Tema yang kami pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikutnya, mereka pun menjawab, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan tersebut. Kami pun memberitahu Ibu Eni bahwa kami telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka kami akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawaban kami adalah sudah sesuai. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelas dengan tema penerapan keyakinan kelas. Kedua, mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Ketiga, menyampaikan kepada Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah posisi teman. Dapat kita lihat pada narasi percakapannya, Ibu Eni mengatakan, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur, Bapak Kepala Sekolah, kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kalau saya menjadi Pak Hasan, maka yang dilakukan oleh Ibu Santi sudah baik. Namun, perlu ditingkatkan lagi penanganan yang sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Kasus kedua yaitu sepatu coklat. Dikisahkan tentang Pak Lukman dan Sabrina, di mana Sabrina terlambat masuk sekolah dan juga tidak memakai sepatu hitam, melainkan memakai sepatu yang berwarna coklat. Dari kasus sepatu coklat, pertanyaan pertama adalah, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah
posisi penghukum. Kita dapat melihat pada bagian narasi ceritanya, Bapak Lukman mengatakan kepada Sabrina bahwa, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Dengan indikatornya, menggunakan hukuman verbal, nada suara tinggi, dan membentak. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaannya seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Dari restitusi segitiga, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan apabila Bapak Lukman sebagai manajer, yang pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaannya, "Sabrina, mengapa kamu datang terlambat? Mengapa Sabrina tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah?" Validasi tindakan yang salah dapat mengajukan pertanyaan seperti ini. "Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa menggunakan sepatu berwarna coklat. Nampaknya Sabrina terburu-buru ya, agar tidak terlambat ke sekolah." Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan dengan pertanyaan. "Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang telah disepakati? Menurut Sabrina, keyakinan sekolah apa yang telah dilanggar? Apakah Sabrina bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang Sabrina lakukan agar tidak terlambat lagi?" Ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan bahwa sepatu harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang dituju oleh sekolah yang pertama adalah disiplin, kedua tanggung jawab, ketiga adalah kesetaraan. Keempat, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Bapak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya akan menyikapinya. Yang pertama, mencari tahu permasalahan yang terjadi. Setelah itu, membimbing Sabrina, memberikan solusi dan mengambil posisi sebagai manajer, serta menggunakan metode restitusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kasus ketiga tentang Ibu Dani dan Fajar. Ibu Dani adalah guru bahasa Inggris dan Fajar adalah salah satu murid yang sering bermalas-malasan pada saat jam pelajaran bahasa Inggris. Dari kasus Ibu Dani dan Fajar, pertanyaan yang pertama adalah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi yang diambil oleh Ibu Dani adalah teman. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Fajar ingin cinta dan kasih sayang. Ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu Dani dalam posisi sebagai pemantau adalah, Fajar, tahukah kamu konsekuensi dari tidak memperhatikan saat pembelajaran? Fajar, tahukah kamu bagaimana sikap yang baik saat pembelajaran? Ya, untuk memahami pelajaran dan mendapat nilai atas soal yang Ibu berikan, kamu harus menyusulkan pekerjaan kamu. Saya tunggu. Keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Melakukan penyelidikan latar belakang dari Fajar dengan pendekatan secara personal, salah satunya berkunjung ke rumahnya. Setelah itu berperan sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahap-tahap restitusi. Kasus keempat tentang 3 kancing bajuku. Yang berperan adalah Anto, Dino,
dan Bu Suti. Anto dan Dino berkelahi di lapangan basket mengakibatkan 3 kancing baju dari Anto terlepas. Dari kasus 3 kancing bajuku, pertanyaan pertama adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Ibu Suti adalah posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan tahapan restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Ibu Suti melakukan langkah-langkah restitusi kepada kedua belah pihak antara Dino dan Anto. Ibu Suti mengatakan kepada Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Beliau juga mengatakan kepada Dino, apakah yang akan Dino lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Hal yang sama pun beliau lakukan kepada Anto dengan mengatakan, Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Dalam kasus ini, Anto menginginkan agar 3 kancing bajunya terlepas dapat diperbaiki. Ibu Suti menyatakan hal ini kepada Dino untuk dapat dipertanggungjawabkan dan Dino pun bersedia menjahit 3 kancing baju Anto yang terlepas sehingga masalah ini menemukan solusi yang terbaik dan kedua belah pihak pun dapat berdamai. Ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama, mandiri. Dino dapat menjahit 3 kancing baju dari Anto yang terlepas dengan belajar menjahit dari guru tata busana yaitu Pak Irfan. Yang kedua adalah merdeka. Kedua belah pihak, Anto dan Dino, diberikan kebebasan untuk dapat menyelesaikan persoalan ini. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Dino bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya dengan memperbaiki 3 kancing baju milik Anto. Demikianlah pemaparan tentang budaya positif analisis studi kasus dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada fasilitator hebat, Bapak Budi Santoso, para pengajar praktik yang luar biasa, Ibu Prisil, Ibu Yanti, dan Bapak Sofyan. Semoga yang kami sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam sehat dan bahagia dan salam guru penggerak.